Hakikat ma'rifat. Hakikat ma'rifat itu adalah cahaya Allah. Jadi ma'rifat itu ada dua. Pertama itu ma'rifatul ilmi, ya, pengenalan kepada Allah dengan atau melalui ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah ma'rifatul zauq, ma'rifat dengan rasa, merasakan di hati ini. Namun ma'rifat ini dia tidak akan datang kalau si wadahnya ini belum siap. Makanya kalau ibarat misalkan kita mau makan nih, mau makan apa, misalkan ini mau makan roti ini ya, ini mau makan roti. Di roti ini itu ada tainya gitu. Maka rasa rotinya itu hilang, yang ada jadi rasa tai. Udah pernah nyobain belum? Nah, atau misalnya minum kopi ini, di kopi ini ada tainya, jadi kopinya hilang. Jadi apa? Jadi rasa tai gitu, rasa kotoran. Jadi wadah ini kita itu harus dibersihkan dulu. Makanya ada di rukun agama itu kan, rukun agama itu ada 3 ya, Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat. Nah, itu ilmunya namanya ilmu fikih. Itu sebenarnya bagian kulit. Nah, nanti ada iman. Iman ini di sini kan ini ilmunya ada usuluddin, tauhid ya kan, ada hakikat, sifat 20, ada ihsan. Ihsan ini adalah ilmu tasawuf. Nah, di dalam tasawuf inilah ada namanya thariqah dan ma'rifat. Nah, thariqah inilah yang untuk membersihkan wadah ini. Jadi qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, mensucikan kolbunya ya. Supaya apa? Supaya jangan seperti tadi, wadah yang ada tainya kemudian ditaruh, nanti rasanya tetap kotoran tersebut. Jadi kalau wadah ini ya dikasih ilmu karena masih ada kotorannya, sombong, maka ilmunya ini menjadi atau digunakan untuk kesombongan gitu. Atau misalkan dikasih harta nih ya sama, hartanya itu jadi nggak bener gitu. Makanya harus disucikan. Sebagaimana tugas Rasul itu kan ada taklim, tilawah, dan tazkiyatun nafs. Jadi kalau taklim tilawah itu kita bebas mau belajar sama siapa aja, sama ustadz kampung, kiai kampung, ulama, dengan siapapun, mau kampung, mau kota, mau luar negeri, bebas. Cuman kalau untuk tazkiyatun nafs itu harus melalui jalur thariqah, harus berguru dengan seorang guru mursyid. Dan namanya guru mursyid, seorang mursyid itu pembinaannya itu tidak seperti kita harus berhadapan begini seperti sekolah di dalam satu ruangan kelas yang berjumpa, itu nggak perlu. Beliau itu binaannya secara spiritual itu tak terbatas dengan ruang, bahkan
meskipun beliau berada di alam barzah, itu aulia Allah itu tidak putus karomahnya meskipun dia itu sudah meninggal dunia. Jadi ada wali yang bukan mursyid, ada juga mursyid yang levelnya makomnya itu bukan wali. Ya, makanya di Quran itu mudah-mudahan kita dipertemukan dengan waliyan mursidan. Jadi seorang wali sekaligus mursyid, yaitu yang memberikan petunjuk kita. Itu begitu. Jadi ketika kita wadahnya itu sudah siap, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenalkan dirinya kepada kita. Itu siapapun. Dan ma'rifat itu tidak harus orang itu punya ilmu yang banyak, ya istilahnya. Tidak harus seorang yang pesantren, tidak harus seorang yang punya titel jabatan sarjana atau apa. Ma'rifat itu ya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itu begitu. Mau orang kecil besar, mau seorang pedagang atau pengusaha atau seorang terpelajar sekalipun, pokoknya di saat Allah menginginkan atau menghendaki si hamba ini agar dia mengenal Allah, maka Allah akan kenalkan dirinya kepadanya. Itu begitu. Jadi hakikat ma'rifat itu adalah cahaya. Tapi di sini adalah yang perlu kita tanda kutip adalah pembersihan hati dulu. Jadi wadahnya ini dibersihkan dulu, itu begitu. Nah, jalurnya itu melalui jalur thariqah, itu begitu. Nah, jadi dengan membersihkan kotoran-kotoran hati, ya kan? Banyak sekali kotoran-kotoran hati itu. Pria sombong, munafik, takabur, hasad, dengki, sum'ah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita dima'rifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.